Sama jalan Masjid Al-Jihad. 86 untuk jalan Masjid Al-Jihad. 86 tujukan petugas PLN untuk tindak lanjut. Masih di atas, di bawahnya masih tebal. Masih punya kapan nanti dulu ini kali-kali. Tadi kata, atas ini kan. Bukan itu rakyat. Pak, kami kalau suruh pindah ke sana nanti nggak ada yang disemprot kalau pindah sana. Udah, kita bayar, saya bayar. Nama saya Novi Andri Hermawan, biasa dipanggil Andri. Saya lahir di Jakarta 19 November 1989. Saya bertugas sebagai pemadam kebakaran di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara. Nah, dalam hal ini saya bertugas di penyelamatan. Cita-cita saya itu dulu pengen jadi pengusaha, waktu itu pengusaha. Sampai akhirnya saya kerja di perusahaan, di pabrik, dari pabrik ke pabrik. Nggak ada kepikiran sama sekali cita-cita saya untuk jadi pemadam kebakaran saat kecil. Alhamdulillah anak saya udah 3, istri juga alhamdulillah baru 1. Kegiatan sehari-hari saya setelah pulang tugas tentunya di rumah ya seperti biasa saya jadi bapak rumah tangga mungkin ya. Assalamualaikum. Halo. Salim main. Salim dulu dong. Ngomong anak seperti itu, dan saya juga punya bisnis kecil-kecilan, ada bisnis kaos, clothing di rumah. Terus saya juga ya hobi-hobi ngedesain juga gitu kan, ya paling buat melepas kejenuhan keseharian saya bisa bermain game dan lain sebagainya. Saya bukan anak senja soalnya. Sebenarnya saat itu nggak ada kepikiran sama sekali saya untuk masuk ke pemadam kebakaran. Saya juga posisi udah kerja di suatu perusahaan saat itu, lagi enak-enaknya, sudah jadi karyawan juga. Nah kemudian ada teman saya yang dia posisinya tuh nganggur, habis kontrak. Nah kemudian dia ngajak saya untuk ikut melamar di pemadam kebakaran. Nah, sempat saya menolak beberapa kali saat itu. Karena yang ada di pikiran saya itu jadi pemadam kebakaran. Ya apa sih nggak kepikiran lah. Ditambah lagi yang saya tahu itu jadi pemadam kebakaran itu resikonya tinggi gitu kan. Yang saya tahu, wah kita harus masuk ke tempat kebakaran gitu kan. Pokoknya dia dengan segala cara meyakinkan saya untuk ikut dia melamar di pemadam kebakaran. Ya sampai akhirnya saya ikut melamar di pemadam kebakaran. Saat itu terus terang posisi saya itu belum sepenuh hati untuk daftar di pemadam. Ya karena ada ketakutan-ketakutan yang saya pikirkan tadi. Mekanisme alur pendaftaran menjadi seorang petugas pemadam kebakaran yang pertama itu melalui website atau sosial media. Websitenya yaitu jakartafire.net atau sosial medianya Humas Jack Fire. Lalu di sana terdapat 3 alur pendaftaran, yaitu pertama seleksi administrasi, lalu seleksi akademik, dan yang ketiga
seleksi jasmani dan wawancara. Udah Cing, udah itu. Mau kemana Mas Diva? Kita mau evakuasi ular dulu, ada panggilan. Ayo bang, Mana bang? sini. Bubur kacang hijau ke kiri. Ini bubur kacang hijau enggak? Hah? Iya. Ularnya lepas. Tahan dulu. Kobra malah lu kobra. Bisikan. Foto-foto yang kayak gini. Kasih boy, kasih. Foto dulu mas. Pengalaman pertama sekali masuk di pemadam, pertama sekali kebakaran di Muarangke sektor 6 sana, Penjaringan. Itu kebakaran termasuk lumayan besar, terus warganya nggak kondusif. Nah, saya sebagai, waktu itu masih ada supir senior ya, hanya sebagai supir pengganti, supir cadangan lah. Kebenaran supir saya itu lagi cari, yang supir aslinya lagi cari sumber air. Nah, warganya tuh udah nggak sangat kondusif lah. Saya ditunjuk-tunjuk suruh mindahin mobil, nunjuknya pakai golok. Majuin Pak mobilnya, majuin. Saya bilang, Pak tenang Pak, mobil kita selangnya panjang, satu gulung itu 20 meter. Bisa kita jangkau dengan nggak harus mobilnya masuk. Pandangan negatif dari masyarakat itu misalnya seperti kita suka dibilang datang telat, terus takut sama api, takut mati, masih punya keluarga, nggak berani masuk ke dalam api. Ditambah lagi hal-hal negatif misalnya kayak dia bilang, ya pemadam kebakaran itu makan gaji buta, sekalinya kerja, ya begitulah gitu. Nggak mungkin juga kita saat bertugas ada orang ngata-ngatain ke kita gitu kan, terus kita harus konfrontasi sama dia, harus berdebat, menjelaskan segala macam, itu kayaknya nggak mungkin. Sebisa mungkin kita meyakinkan mereka bahwa kita akan memadamkan rumah mereka, gitu. Sebisa mungkin kita meyakinkan mereka kalau kita ini benar-benar memang sudah terlatih dalam proses pemadaman maupun penyelamatan, seperti itu. Yang menjadi tantangannya adalah karena dia menangani tugas-tugas yang khusus. Nah, ini menjadi keterbatasan kediklatan yang kami miliki. Sehingga karena jarang-jarangnya kediklatan ini menjadi satu beban bagi kami. Minimnya personil. Saya membawahi 10 orang. Sementara kami melayani wilayah Jakarta Utara yang terdiri dari 8 sektor sampai Kepulauan Seribu. Dalam misi-misi tertentu, ini menjadi tantangan juga bagi kami. Ya tantangannya lagi tuh ketika ada kebakaran, ya mereka bukannya menjauh, tapi malah pada datang, berkerumun gitu kan. Bahkan ada yang cuma sekedar ngambil video di situ untuk update status ya kan. Ada yang cuma foto-foto, selfie-selfie di situ, ada yang menonton. Nah, justru itu bukan mempermudah tugas kita, malah mempersulit tugas kita. Strategi-strategi yang udah kita pelajari, pola-pola pemadaman yang udah kita pelajari itu nggak berjalan. Karena saking banyaknya masyarakat yang berkerumun, saking banyaknya masyarakat yang mungkin mengganggu tugas kita, jadi ya nggak berjalan dengan baik. Udah, acak-acak aja.
mau ngejar ini Brian ya. Coba Om lewat dulu. Taruh aja nggak apa-apa. Taruh, udah. Oke. Makasih ya. Nah, itu menjadi tantangan kami saat ini dan kedepannya untuk terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya-bahaya kebakaran, gitu, potensi-potensi kebakaran, dan ya pasti apa yang harus mereka lakukan sebelum terjadi kebakaran, saat terjadi kebakaran, atau setelah terjadi kebakaran, seperti itu. Udah biarin. Tadi ngamuk-ngamuk suruh ke sini. Kita semprot sini ngamuk-ngamuk nggak selesai. Kita kerja nggak bakalan optimal. Gitu Mas. Nanti nyala lagi, suruh pindah lagi kan, pasti kan? Yang saya rasakan ketika akan pergi bertugas harus meninggalkan keluarga. Jadi kita ini tugas kan selama 1 hari penuh, Mas. Kita tugas ini selama 1 hari penuh dari pagi sampai pagi. Jadi setiap hari itu saya selalu bilang ke istri saya ketika hendak bertugas, doakan saya semoga saya masih bisa pulang besok gitu. Karena ya saat bertugas seperti ini saya nggak tahu bahaya apa yang mengancam saya gitu kan, kejadian apa yang akan terjadi sama saya gitu, kita nggak tahu ya. Tentunya ya kita nggak ingin kejadian itu terjadi pasti. Saya pernah kehilangan komandan saya. Jadi saat itu ya beliau melakukan tugas untuk melakukan pemadaman di salah satu gudang ya kita nggak tahu gudang itu maksudnya berisi bahan-bahan apa, karena bahaya yang paling terbesar untuk petugas pemadam kebakaran yaitu bahaya asap. Jadi beliau terpapar asap yang cukup tebal. Saat itu juga dia tidak menggunakan APD SCBA, hanya menggunakan masker biasa. Dan beliau langsung sesak napas di tempat kejadian kebakaran dan sempat dibawa ke rumah sakit. Sampai akhirnya beliau dinyatakan meninggal dunia. Ya itu sih suatu kejadian yang menurut saya sampai sekarang masih teringat. Awal ketemu sama Mas Andri itu waktu itu saya kebetulan pas baru pindah ya dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Nah di situ kan karena kami anak-anak baru kan yang baru pindah dari Jakarta Pusat, kita dikumpulkan nih yang satu angkatan ya kan. Nah kebetulan saya pas waktu itu jaganya sama Mas Andri juga ya kan. Mas Andri ini orang yang sangat luar biasa ya kan. Beliau ini orang yang baik tentunya ya kan. Selain orang yang baik, beliau ini adalah merupakan salah satu pemadam kebakaran yang terbaik di Jakarta karena beliau ini pernah mewakili pemadam DKI Jakarta untuk mengikuti skill kompetisi di Singapura. Saya pernah ditugaskan untuk mewakili Indonesia di event internasional saat itu di Singapura. Diikuti oleh beberapa negara, saat itu kurang lebih ada 20 negara. Namanya Singapore Global Firefighter and Paramedic Challenge. Nah itu tempat kita, para pemadam kebakaran dunia, untuk melakukan workshop juga di sana. Kita saling bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan alat-alat apa sih yang ada di negara-negara. Dan yaitu ada juga lomba ketangkasan antar petugas, dan saat itu saya berempat dengan teman saya tentunya untuk mewakili Indonesia untuk mengikuti event tersebut. Ya sampai sekarang itu menjadi suatu hal yang membanggakan buat saya. Belum lama waktu itu kita mendapat laporan evakuasi sarang tawon. Jadi ini cukup membuat saya itu harus lebih profesional lagi. Biasanya kan harus profesional nih, ini lebih profesional, harus lebih ditambah. Karena sarang tawonnya itu ada di tempat lokalisasi ya, lebih tempatnya tempat lokalisasi. Saat kita datang
ke tempat tersebut, ya tentunya sebelumnya pimpinan saya saat itu, komandan saya sudah menginstruksikan kepada kita semua tetap untuk berperilaku sebagaimana mestinya, walaupun ujian atau cobaan pasti akan datang dari sisi kanan maupun kiri gitu kan. Dan bener aja gitu kan, ujian itu datang dari kanan kiri, ya tentunya tempat lokalisasi itu kan pasti banyak cewek-cewek yang godain kita gitu kan. Ya udah, sampai akhirnya kita lakukan penanganan, kita lakukan evakuasi, semua harus disterilkan gitu kan. Ya kembali lagi, tetap aja ada aja cewek-cewek yang ngintilin kita, goda-godain kita gitu kan. Jadi ya belum pernah saya lakukan sih sebelumnya, baru itu di tempat seperti itu. Ibu. Pak, hati saya kebakar, Pak, coba itu. Oke, mulai. Mari, makasih. Dadah. Oke, makasih ya. Udah, makasih. Jadi untuk para masyarakat pengguna medsos, ketika kalian melihat suatu kejadian emergensi, baik itu kebakaran, kecelakaan, ataupun penyelamatan, saya seringkali melihat mereka itu memvideokan terlebih dahulu, kemudian berbicara di video itu. Contohnya ada kejadian kebakaran, buru-buru update status sambil direkam, terus kemudian ngomong, ini kebakaran di suatu tempat ini pemadamnya belum datang nih, kemana nih pemadamnya gitu kan. Perlu saya sampaikan bahwasanya pemadam kebakaran itu sampai kapanpun nggak akan pernah datang kalau kalian hanya mengupdate status di WA, Facebook, Instagram. Karena kami dapat bertugas atau dapat melakukan pelayanan itu berdasarkan laporan kalian, berdasarkan permintaan kalian gitu. Ketika kalian melakukan pelaporan kepada kami, pasti kami akan merespons secepat mungkin, pasti kami akan melakukan pelayanan sebaik mungkin. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi, dan pastikan handphone Anda memiliki nomor kedaruratan pemadam kebakaran, yaitu 112. Itu adalah layanan emergensi seluruh kejadian emergensi di DKI Jakarta, dan itu semua saya pastikan gratis. Jadi teman-teman semua nggak perlu bertanya-tanya lagi, ini bayar nggak sih, bayar berapa sih kalau manggil pemadam, ini pemadam bisa nggak sih melakukan ini gitu. Saya pastikan itu semua gratis dan pasti akan dilayani dengan baik oleh pemadam kebakaran. Pesan saya untuk para petugas pemadam kebakaran yang mengabdi dengan tulus hingga saat ini, keberadaan kita tentu sangat bermanfaat untuk di tengah-tengah masyarakat. Sukseslah pemadam kebakaran jaya untuk selamanya.